Madinah yang kebetulan dulu sering didiskusikan sebagai masyarakat Madani, dan kebetulan juga di Jogja ada tokoh Madura namanya Pak Malik Madani. Itu sebenarnya mengajarkan tentang persatuan, tentang kesatuan. Kenapa persatuan dan kesatuan itu nggak bisa dihindari? Karena ternyata manusia nggak bisa hidup sendiri. Manusia nggak bisa hidup sendiri itu kita lihat misalnya dari pelajaran bagaimana manusia makan. Itu di dalam Islam diajarkan berdoa Allahumma barik lana. Jadi itu pelajaran paling sederhana, pelajaran bagaimana manusia tidak bisa pisah antar individu, antar suku, dan antar bangsa. Itu tercermin dari sederhana ketika Rasulullah mengajarkan kita berdoa makan Allahumma barik lana. Kenapa makan itu bukan barik li? Padahal makan itu kita seretan ya seretan sendiri. Kenapa makan saja doanya barik lana? Karena makan yang kita masukkan ke dalam mulut itu melibatkan seisi dunia terlibat. Ketika kita makan nasi, satu piring nasi yang kita makan, di situ ada piring, maka kita melibatkan pabrik piring. Yang kita nggak ngerti pabrik piring itu yang bikin Islam apa bukan Islam, bahannya dari apa kita juga nggak pernah mikir. Yang penting bahwa setiap kita makan pasti ada terlibat pabrik piring. Saat kita makan nasi, kita semuanya tahu bahwa nasi itu ditanam di sawah. Kalau sawah itu tidak diatur oleh BPN dan agraria, maka bisa terjadi carok di mana-mana. Maka ketika berbicara sawah, kita berbicara tentang aturan agraria dan undang-undang pertanahan. Artinya apa? Peran negara. Ketika kita makan nasi, jelas di situ ada beras. Kalau ditanam di sawah kok sampai ke atas piring, itu berarti ada proses pemanenan. Dan sekarang ketika panen padi, kita pasti melibatkan mesin pemanen yang kita nggak tahu produksinya siapa, dia dari negara mana, kita nggak pernah mempersoalkan. Di saat kita makan nasi, kita tahu nasi itu pasti digiling, dibuka dari kulitnya, dan di situ pasti melibatkan pabrik slab yang kita nggak tahu agamanya apa pemilik pabriknya. Begitu kita tahu bahwa padi dari kecil sampai besar di sawah, kita tahu bahwa padi itu melibatkan pabrik pupuk, dan pabrik pupuk ini pasti melibatkan insinyur-insinyur yang kita juga nggak tahu agamanya apa, bangsanya apa, jenis kelaminnya apa. Terus kita makan nasi, dari beras menjadi nasi, kita semuanya tahu di situ ada keterlibatan pabrik kompor, ada keterlibatan pabrik rice cooker, ada keterlibatan pabrik panci, ada keterlibatan gas dan pertambangan. Yang di situ juga tidak lagi orang mempersoalkan pembuatnya agamanya apa, bangsanya apa, negara dan sukunya apa. Begitu kita makan,
Kita merasakan nikmatnya makanan karena ada bumbu. Bumbu itu ditanam di mana-mana. Kita nggak tahu siapa yang nanam bawang. Berbeda lagi dengan yang nanam merica. Berbeda lagi dengan yang nanam cabai. Berbeda lagi dengan yang nanam bawang putih. Kita juga nggak pernah mempersoalkan itu agamanya apa, sukunya apa, bangsanya apa. Yang paling dirasakan dan diketahui oleh orang Madura adalah bikin garam. Garam itu menjadi penyedap yang paling nikmat dalam setiap bumbu. Dan ketika bikin garam, pasti di atas tambak-tambak garam. Orang juga nggak pernah curiga bahwa ketika bikin garam ditambah garam, orang Madura tidak kencing ditambahnya. Itu makanya orang Jawa agak curiga, jangan-jangan pas gawe uyah nguyuh. Makanya ketika sampai di Jawa, garamnya disebut uyah karena khawatir pas gawe uyah itu nguyuh. Kira-kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuqu hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina, yang sama-sama kita muliakan para alim, para ulama, utamanya yang mulia Kiai Haji Ahmad Muwafiq, sarjana agama, yang insya Allah sebentar lagi akan memberikan irsyadat, wejangan-wejangan. Semoga beliau senantiasa sehat. Yang sama-sama kita hormati Profesor Dr. Ahmad Mahfud MD. Beliau malam ini diwakili oleh sesepuh kita, sesepuh Madura di Yogyakarta, Profesor Dr. Asma Ishak. Semoga beliau panjang umur, sehat walafiat. Yang terhormat para pejabat pemerintah yang hadir, dan tadi sudah disebutkan Bapak Wakapolda dan Lanal dan Rem, dan juga Bapak Bupati beserta Forkopimda, Kapolres dan Dim, dan yang saya hormati Ketua Panitia Penyelenggara, Ketua Keluarga Madura Yogyakarta, dan juga segenap teman-teman yang telah menyukseskan acara pada malam hari ini. Semoga semuanya sehat, panjang umur, teka hajat, berbalarmu kebenyak rezekinan, ona utana, kormajar, amin. Maaf pakai bahasa Madura. Boleh jaringi pakon gitu. Yang sama-sama saya cinta sayangi, keluarga Madura yang ada di Yogyakarta. Alhamdulillah kula mangken hadir ega dinto Yogya rasa Madura. Ketika saya masuk ke lokasi tadi, saya langsung disambut oleh teman-teman yang berpakaian khas Madura. Sebagai laporan Bapak Kapolda, bahwa orang Madura itu jangan pernah diragukan nasionalismenya.
Silakan jenengan lihat bagaimana kaosnya. Kaos sering Madura merah putih, makanya gelap melonok pas gelap ngoca merdeka. Itu Madura, malar muka terus ajunan sehat, amin. Tanpa panjang lebar, karena yang ditunggu Gus Muwafiq di Kiai Nasional, menggula Kiai Kampung. Pertama yang akan saya sampaikan, saya malam makin untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada ketua panitia Kaula makin diundang ke Yogyakarta, dan pertama kali saya masuk Jogja. Kenapa? Kaula makin untuk bisa bersama saudara-saudara Madura yang ada di Yogyakarta. Kaula mikir bahwa Madura gak gitu, ternyata para ragu sesuai apa yang dikatakan oleh MC. Di mana ada bumi, di situ ada orang Madura. Betul? Alhamdulillah, selalu bertemu dengan saudara. Salam setong darah. Mana suara Sumenep? Bundedung. Mana suara saudara saya Pamekasan? Mana saudara saya Sampang? Mana saudara saya orang Bangkalan? Sampang, Bangkalan, berarti Pamekasan minoritas sebenarnya. Alhamdulillah, kocur beliau. Saya ini sebenarnya bukan asli Madura, Madura swasta. Saya lahir di Jember, tapi bahasa sejak kecil saya adalah bahasa Madura. Kemudian saya berkeluarga di Pamekasan. Saya asli Jenewa, Jenggawah Jember. Wak Linggeti Sahariu. Ternyata ada saudara saya, sama-sama Madura swasta. Alhamdulillah. Kok temburan. La haula wala quwwata illa billah. Madunya kita tertanika itu. Jadi saya ucapkan terima kasih, saya diundang di sini. Semoga pertemuan ini membawa banyak manfaat, membawa banyak barokah. Kita bersaudara bukan hanya di dunia, tapi semoga kita bertemu di surga. Amin ya rabbal alamin. Pertama, Kak Ditoh saya pada Pak dan Kulit. Nomor 2, saya ingin menyampaikan ada beberapa hal yang tidak bisa kita lupakan dalam hidup. Apa saja? Pertama adalah di mana tempat kita dilahirkan. Yang kedua, masakan ibu kita. Yang ketiga, bahasa yang kita pakai sejak kecil. Yang terakhir, cinta pertama. Ini kepolan punya adat modern. Yang pertama adalah tempat di mana kita lahir. Itu tidak bisa kita lupakan. Ini bukan hanya orang Madura. Nabiyuna wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau mau keluar dari Mekah, apa yang disampaikan oleh beliau? Beliau menghadap ke Mekah, seraya beliau bersabda, wallahi innaki ahabbul ardi ila Allah wa ilayya walaula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu. Demi Allah, engkau Mekah adalah tanah yang paling dicintai oleh Allah dan paling dicintai oleh aku. Andaikan kaummu tidak mengusirku, aku tidak akan pernah keluar dari Mekah. Ini Nabi Muhammad. Dalam sejarah, ketika beliau sudah sampai di Madinah, ternyata beliau sering mengingat kota Mekah. Sampai dalam Al-Quran oleh Allah digambarkan Nabi Muhammad sering menengadah ke atas. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Saya sering melihatmu Muhammad, melihat ke atas. Kenapa? Kamu tidak kerasan.
Kenapa kamu tidak betah ya di Madinah? Falanuwalliyannaka kiblatan tardaha. Oke, saat ini kiblatmu aku ubah. Kiblat yang kau ridhoi, kiblat yang kau senangi. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Sekarang kamu menghadap ke Masjidil Haram. Betapa bahagianya Nabi Muhammad menghadap ke Masjidil Haram. Mengapa? Karena Masjidil Haram sangat dekat dengan tanah kelahiran, tempat kelahiran Nabi Muhammad. Di situ ada maulid Nabi yang oleh pemerintah Arab Saudi sekarang sudah dirubah menjadi maktabah perpustakaan di Mekah. Nikah bararamu kulawan sambian magila ambit pada Jogja, tak kira bisa kalau pahit ke betul, bener sekarang kok. Bahkan ada tempat-tempat tertentu di kabupaten-kabupaten tertentu di Madura, itu ada waktu-waktu tertentu yang ramai, selain itu sepi. Contoh perasaan biasa Idul Adha di Kabupaten Bangkalan. Kalau Idul Adha ada tempat tertentu yang ramai, setelah Idul Adha sepi lagi. Berarti apa? Mulai alhamdulillah sangon namanya tanda barang ada boleh itu akhirnya terlancar rezeki. Nah, amin. Kalau tadi disebut niagawan, sampean ini niagawan, ada guyonan tapi ya, guyonan. Para pedagang Madura itu pasti berada di paling depan, ada di paling depan. Kenapa? Karena mulai berdaya dan toko noreng. Betul. Berarti hebat sampean. Berarti orang dagang Madura kan itu menolak berdaya dan roman noreng, bedo-bedo yadan toko noreng. Berarti pedagang Madura adalah terdepan. Tepuk tangan untuk orang Madura. Mengapa terdepan? Karena selalu berada di depan rumah orang dan depan kios orang. Semoga manfaat barokah. Amin ya rabbal alamin. Tapi saya bahagia di sini ketika saya bertemu dengan niagawan, tapi ternyata saya bertemu dengan cendekiawan. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau ada orang bilang bahwa orang Madura itu tidak pinter, buktinya profesor doktor Pak Mahfud MD, profesor doktor, muslim, sarjana agak gimana? Sarjana MTS kayaknya Mbak. Wes, pertama, jadi di mana kita lahir tidak bisa dilupakan. Yang kedua, bahasa yang kita pakai sejak lahir. Sampeyan nih mengira ambit pada Yogyakarta, waktu lahir kalau pakai bahasa Madura, siapa menopah, tak lebur haram tak lebur. Sampean pulang ke Madura tahu-tahu pakai bahasa Jawa. Jangan ya dek ya, jangan pakai tetap bahasa Madura. Kenapa? Bahasa Madura tidak mungkin bisa dilupakan karena itu yang kita pakai sejak kecil. Betul? Yes. Sudah bulan makin ini kan ada bahasa-bahasa di media sosial, ada orang Madura katanya sudah lupa dengan bahasanya. Kok bisa? Kok bisa? Jadi katanya saya sudah lupa karena terlalu lama di luar, saya sudah lupa dengan bahasa Madura. Mustahil, mustahil. Pak Mahfud MD itu, Pak Mahfud MD itu tokoh nasional, bahasa Indonesianya masih bahasa Indonesia, agak ke Madura-Maduraan. Jelas itu tampak ini, betul? Itu makin sebenarnya profesor wah kelepai bahasa Madura. Lah, yang ketiga, tadi ada bahasa dari MC, sama seperti kita makan daun kelor, merongki. Ini adalah makanan khas Madura yang tidak mungkin bisa lupa. Sampean ada di kota, sudahlah ada di luar negeri, tidak akan mungkin melupakan apa yang disebut ngan merongki. Ternyata makanan Madura, daun kelor itu sekarang ngetren, mendunia. Bahkan untuk kesehatan di apotek sudah banyak yang jual daun kelor, yang seringkali daun kelor dijadikan sebuah adagium bahwa dunia tidak selebar daun kelor. Keni berarti sepe berarti
Cinta terakhir, cinta pertama, meni cinta terakhir. Cinta pertama dia tidak bisa dilupakan. Nah, kula tidak akan membahas itu. Ada yang akan saya bahas. Tadi ada arahan-arahan dari tokoh sepuh kita, sesepuh orang Madura di Yogyakarta. Yang pertama, bahwa kita tamu di Jogja, jaga akhlak. Mari kita perbanyak saudara di Yogyakarta. Malam ini saya ingin membawa petuah sesepuh orang Madura. Pertama adalah lakoni, jelani, kendengna. Itu profesionalisme. Saya ulang, lakona, jelana, kendengna. Wes. Insya Allah sambian menekuk menikah selamat. Lakonin, kita profesional. Apa pekerjaan kita? Jangan sok tahu. Orang itu enggak ada yang orang yang semua tahu, enggak ada. Sok tahu enggak ada. Sok tahu ambu, sok tempe baik. Jaladi, lakoni, kenangi. Siapa juragan kita, tetap kita berjuragan. Kita harus berterima kasih. Tapi kita loh, kadang-kadang kuliban sambian ini kadang orang Rabu alako ke setong orang. Maaf semua orang biar tidak tahu yang lain. Kula bahasa Madura, kula ban sambian kadang alako ke setong orang. Kita punya juragan, kita kerja kepada beliau. Lama kita kerja, tahu-tahu akhir apa? Setelah tahu kelakuan keluar. Betul? Pengalaman pribadi. Ketika sudah keluar, tahu-tahu dia mandiri. Setelah mandiri pas anak kok akhirnya apa? Mohon maaf, kalau bersaing sehat monggo, tapi ternyata lakona sampai mati ending jeragana tidak boleh. Banyak kelangkok. Maaf, ini kesibuknya. Kenapa? Hakikat manusia itu al-insan abdul ihsan. Manusia nih kalau pernah diberi kebaikan, sebenarnya dia itu berhutang budi. Itu manusia. Tapi kadangkala kita sulit untuk berterima kasih kepada orang yang pernah memberikan kebahagiaan kepada kita, pernah memberikan sesuatu kepada kita. Bahkan bulan sambian pernah beri lakon, kepai kasih beri lakon, tidak berterima kasih. Padahal kita tahu Allah tidak menganggap kita itu bersyukur kepada Allah selama kita tidak berterima kasih kepada orang yang pernah menjadi media untuk sampainya nikmat Allah kepada kita. Oleh karena itu, apa yang saya sampaikan pertama tadi, terima kasih saya diundang ke sini. Karena tanpa undangan Anda, saya tidak bisa sampai ke Yogyakarta. Paling pun jalanan. Mungkin di tempat yang terhormat disebut penceramah, sampai saya ceramah di banyak orang seperti ini, saya berterima kasih karena Anda saya bisa sampai di sini. Matur sekalian kong cakan camatudaan. Lakonnya jalan. Kadang yang lucu begini, terjun najata walam tasluk masalikah, inna safinata lam tajri alal yabas. Kamu itu kadang ingin selamat, tapi kenapa kamu kok tidak berjalan di jalan yang bisa kamu menyebabkan itu selamat? Ingat loh, perahu itu tidak akan pernah bisa berjalan di tanah kering. Kenyain makin nih kebanyak perahu nih kata ajalan nih jalanan. Masa perahu ajalan nih aspalan di tanah kering? Akhirnya apa? Karena salah jalan perahu, akhirnya berubah nama dan berubah fungsi jadi odong-odong. Serigala, harimau itu ditakuti orang asal tidak salah tempat. Kalau salah tempat tidak ditakuti orang, dibuat hiburan. Serigala dan harimau itu bisa menakutkan seperti itu kalau tempat aslinya, di tempat aslinya di mana? Di hutan. Tapi kalau ada, maaf. Aduh, tak tahu saya mau jago.
Ule ban sambian ini kadang-kadang main tuh fotoan ban macan, cek macan deh kata apa? Bener? Di mana itu? Kebun binatang. Terima kasih ibu-ibu. Kebun binatang itu harimau dan serigala salah tempat, sehingga tidak ditakuti, dia tidak menyeramkan lagi. Karena apa? Karena salah tempat. Kita juga begitu, kalau tidak profesional, wibawa kita hilang. Lakoni, kan begitu. Jalanin, kenengin. Itu orang Madura. Mungkin hanya Madura, lakonin. Mau berdiri Madura, lakonin. Berarti Madura tak batil, Madura. Allahumma shalli ala Muhammad. Seperti Anda sekarang, saya itu Ustaz, saya menjadi niagawan. Sekarang alhamdulillah saya sukses, punya toko saya 25 jam. Yang kemarin kan yang ngetren kan 24 jam kan? Ya karena dilarang akhirnya dirubah oleh orang Madura 25 jam. Oleh saudara-saudara kita. Kenapa 25 jam? Wong 24 jam dilarang, jadi 25 jam. Madura dilawan. Wong ada tulisan dilarang kencing di sini, ngirset ke di sana. Betul. Alhamdulillah, aduh, lebur kata ternyata. Madura, alhamdulillah ketemu aku. Masya Allah. Lanjut. Kibon. Mana Agus Muwaffiq belum? Belum. Ya sudah. Cara nguler. Tidak ada tisu ya. Alhamdulillah, mana yang Madura pada aing, pada apa tuh? Ya kan lain tempat Pak. Madura Jogja kan jauh. Terima kasih. Alhamdulillah. Ternyata mau datang air harus disinggung terlebih dahulu. Alhamdulillah. Profesional. Sudah. Lanjut ya. Pak Budi boleh. Oh ini minuman, khawatir dehidrasi. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Wes. Ini yang harus kita camkan, bahwa itu ada petuah orang Madura, lakoni, jalani, kenang. Ini kenapa harus saya sampaikan, karena mungkin kita sudah terlalu lama, bahkan sudah tidak bertemu para sesepuh-sesepuh kita. Karena terus terang sekarang ini orang sepuh itu jarang, kalau disepuhkan banyak. Karena kita 50 tahun sudah dipanggil oleh Allah. Beliau alhamdulillah sudah 60 sekian, semoga panjang umur jenengan, bisa tetap membimbing kita semua. Sekarang ini untuk yang produk keluaran sekarang 50 tahun sudah berangkat, ada yang 45 sudah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi untuk yang produk lama ini masih 60, masih 70, masih banyak. Nah sekarang ini orang yang betul-betul sepuh itu jarang, tapi kalau disepuhkan terpaksa karena memang tidak ada yang sepuh itu banyak. Bahkan di Madura kiai-kiai sepuh sudah jarang. Kita doakan yang ada sekarang panjang umur. Pengasuh-pengasuh pondok pesantren di 4 kabupaten di Madura semoga panjang umur, sehat walafiat. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa sesepuh-sesepuh kita sudah meninggalkan kita, akhirnya apa yang akan terjadi? Kita sudah tidak tahu. Bahkan kita tidak tahu siapa kita sebenarnya dan dari mana kita yang sebenarnya. Contoh. Ketika dunia teknologi sudah luar biasa, majunya sudah luar biasa, kita menggunakan teknologi yang sudah luar biasa, maka maksiat pun juga luar biasa. Dulu kita orang Madura itu ada satu istilah fi kulli makan. Saya ulang,
fi kulli makan, makan. Di setiap tempat pasti disediakan makan. Terutama hari raya Idul Fitri, kita pindah ke paman dikasih makan, kita pindah ke mertua dikasih makan, kita pindah ke saudara dikasih makan. Fi kulli makan, makan. Itu kalau dulu Masya Allah kita makan lahap, dihabiskan. Kenapa? Karena kita jalan kaki. Sekarang budaya fi kulli makan di Madura tetap ada, cuma kita tidak bisa menghabiskan. Kenapa? Karena kita pakai mobil, kita pakai motor, tidak bisa kita menghabiskan itu. Artinya apa? Dari smartphone, telepon pintar itu ternyata menjadikan kita generasi rebahan yang asalnya bisa beraktivitas, sekarang menjadi generasi rebahan. Apa rebahan? Dung-tedungan melekok. Betul? Sip. Alhamdulillah, mager. Kita kadang loh kumpul tapi tidak pernah kumpul, berkumpul tapi tidak pernah ngumpul tapi tidak pernah berkumpul, ngumpul tapi tidak pernah berkumpul. Kenapa? Kita husuk dengan gadget masing-masing. Betul? Bahkan yang lucu sekarang, ngerasani orang itu pakai lentik kita, pakai jari-jari kita. Datang ke rumah orang, tahu-tahu tuan rumahnya tidak mengeluarkan apa-apa, air saja tidak ada. Foto. Alhamdulillah, akhirnya dialog pakai HP. Alhamdulillah sepi. Terus kemudian difoto karena hanya dikeluarkan air bukan kopi. Alhamdulillah kita sudah dianggap kencing manis semuanya. Itu ngerasani orang pakai jari-jari. Saya mikir ini dunia apa akhirat ya? Karena ciri akhirat itu apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksib. Pada hari itu aku tutup mulut mereka, yang berbicara kepada saya adalah tangan-tangan mereka. Saya mikir ini akhirat apa dunia? Karena yang berbicara kepada kita bukan mulut, bukan verbal, tapi yang berbicara kepada kita adalah jari-jari kita. Sehingga ulama terdahulu itu ternyata hebat. Dalam Kutubut Turos, kitab-kitab itu, kitab kuning kalau kita bilang, dalam Kutubut Turos ternyata sudah ada keterangan ngerasani orang pakai jari-jari tulisan itu sama dosanya dengan ngerasani orang pakai mulut. Itu dulu, salah satunya di Syarah Sulamut Taufik seperti di Is'adur Rafiq, itu dulu disebutkan seperti itu. Ternyata terjadi di tahun 2025. Makanya banyak yai-yai Madura itu dulu doanya begini, tertak ke Jawa tahun 2000. Kok tertulia mati tertak ke Jawa tahun 2000. Saya khawatir ada apa tahun 2000? Apakah ada perang? Ternyata tidak ada perang. Apa? Ya kesemrautan seperti ini. Saya ingat satu sejarah. Sejarahnya gubernur Irak dulu yang zalim namanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ketika mau didemo oleh masyarakat, akhirnya orang yang mau demo itu masih matur dulu kepada salah satu sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Bagaimana ini ya Mas? Kiai Anas gimana? Anda Kiai, gimana ini Kiai? Ini mau demo ini, gubernurnya kok kayak ini. Akhirnya apa kata Anas bin Malik? Isbiru, fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa wallahu syarrun minkum hatta talqaw rabbakum sami'tuhu min nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Yang sabar ya, yang sabar, karena zaman itu semakin akhir berarti zaman itu akan semakin semrawut. Mungkin Anda lihat semuanya sudah serba maju. Dulu panggung pakai videotron tidak ada. Sekarang sudah pakai videotron. Sampean sudah tidak melihat saya, melihat gambar saya. Alhamdulillah sudah ada videotron. Sehingga sekarang gara-gara kemajuan, orang sudah tidak berpikir biaya hidup, tapi yang dipikir adalah gaya hidup. Padahal semakin banyak gaya, semakin banyak biaya. Betul? Orang itu kalau mau pakai pakaian itu tidak memakai kain, tapi pakai apa? Pakai merek. Pakai merek. Jadi
beningan gue kain, aku merek. Betul? Oke, perlu apa sakit lagi? Sek. Halo ibu. Boleh pakai. Itu loh, suami sampean itu, alhamdulillah. Mireng pakai songkor. Kenapa? Karena ibu-ibu kalau memakai pakaian bukan kain, tapi apa? Merek. Saya ingin jelaskan malam ini, biarlah tas kalian bukan tas bermerek, yang penting isinya bermerek. Lebih baik isi bermerek berkualitas daripada hanya tas berkualitas, karena makin gentok casing yang berkualitas tapi isi tidak berkualitas. Kalau orang dulu isi berkualitas walaupun casingnya biasa-biasa saja. Sehingga orang dulu itu banyak yang tidak terkenal di bumi tapi banyak terkenal di langit. Sekarang banyak orang terkenal di bumi, di langit ternyata bukan siapa-siapa. Ternyata bukan siapa-siapa. Jadi kami masyhurin fil ardi majhulin fis sama. Sangat banyak orang yang terkenal di bumi, ternyata di langit bukan siapa-siapa. Kalau saya boleh mengutip dari dawuhnya Gus Baha, ketika sekian lama penantian Khadijah bintah Khuwailid akan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu nunggu kapan ya suami saya ini betul-betul nabi. Jadi mulai dari awal itu tanda-tanda kenabian itu ada, tapi katanya kapan ya. Suatu ketika, ceritanya Gus Baha, suatu ketika Sayyidatina Khadijah itu berada di tempat tinggi namanya Ma'la, sekarang jadi kubur beliau. Sedangkan Nabi Muhammad berada di Bisfalah, di dataran rendah. Tahu-tahu ketika Nabi Muhammad dilihat oleh Sayyidatina Khadijah jalan kaki, tahu-tahu ada awan mengikuti di atasnya. Wal ghamama qad adalla, bahwa awan itu mengikuti menaungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada tanda seperti itu, Nabi Muhammad kata pasar Khadijah betul pahit Nabi dan laki-laki. Nabi dan laki-laki. Berarti Nabi betul ini suami saya. Kenapa? Wal ghamama qad awalla. Kata Gus Baha apa? Orang yang dekat kepada Allah itu salah satu tandanya adalah apa katanya? Alam bersahabat. Bisa saja malam hari ini yang sudah biasa hujan tapi ternyata tidak hujan, berarti ada salah satu peserta di sini yang hadir di sini adalah ada orang-orangnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bisa ketua panitia, bisa ketua KMG, bisa si Angko nih kan. Alhamdulillah ngetek dulu mulai kenal sama dosen. Gula-gula ikut dulu ibu saya nih ngetek dulu. Ojong, ya Allah, pepe kok marah. Alhamdulillah, ya Allah. Kan kenapa selalu makan? Udah andi kinja juga, alhamdulillah. Terberi dari kian. Alhamdulillah, ya masa ini yang jauh kita ada apa sekali kan begitu. Ya Allah, terus muwafiq kita harap terus muwafiq. Lanjut, ya sudah. Mau dilanjut lagi dan gula makin sudah lepas dari apa yang saya sampaikan bahwa itu ada dawuh petuah dari sesepuh kita. Sekarang gula makin ini gula matur ke panjenengan jauh dari Madura Alako ke Gandinto. Saya pesan akan menyampaikan pesan apa yang didawuhkan oleh Sahal bin Abdullah At-Tustari. Membiarkan terus selamat. Mantir selamat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Itu ternyata harus memenuhi 3 syarat. Kita akan menjadi orang selamat, kan itu harus ada 3 syarat. Sambian menurut selamat. Ingat, innaman najatu fi salasa. Selamat itu ada 3. 1, adail faraid, laksanakan perintah-perintah Allah. Jangan lupa. Supaya seletih-letihnya kita kerja, jangan lupa sholat. 1, jalap mehelap. Ada serep saya man sholat. Jalap mehelap. Jala rumah sadaqah. Katanya Abu Yazid Muhammad,
Siapa yang mengatakan saya sudah sampai, itu berarti dia masih belum berangkat. Satu. Dua, tekunin aklul halal, makan yang halal-halal. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk bekerja dan mendapatkan rezeki yang halal. Yang ketiga, iktida'un bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikuti sunnah Nabi Muhammad dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin selamat, tiga ini lakukan. Yang pertama, ada faraid. Ayo laksanakan perintah-perintah Allah. Bapak Ibu, kita itu nanti yang ditanyakan adalah kamu sudah sholat apa enggak? Kamu puasa apa enggak? Kita tidak mungkin ditanyakan kamu khusyuk apa enggak? Tidak mungkin. Kalau khusyuk berarti grade-nya tambah tinggi kita. Berarti derajatnya tambah tinggi. Muntah khusyuk, tidak ada masalah. Siapa sih khusyuk? Jangan menggigul alhamdulillah terus makin tak ada khusyuk. Khusyuk itu sulit loh Pak. Saya pernah menyebutkan, saya pernah menjelaskan hal ini di satu pengajian. Saya membuka kitab namanya Tabdihul Wafili, Abu Lais As-Samarqandi, menjelaskan begini: man taraka fudulan nadri, barang siapa yang meninggalkan melihat sesuatu yang berlebih-lebihan, wufiqolil khusyuk, maka dia akan diberi kekuatan untuk khusyuk. Kita di tahun 2025 tidak bisa mata kita untuk kita jaga, pasti akan bertemu dengan maksiat. Mencadreng betul, berikut maksiat sebaja, makin buksiat saja. Mungkin kita di masjid ini, di masjid khusyuk, Allahu Akbar. Mata kita ini tukang rekam. Apa yang dilihat sebelum kita sholat itu nanti akan ada rekamannya, akan diputar setelah kita sholat. Oh, berarti tanpa sebodi-bodi dan saya kok curiga ya, curiga tapi semoga benar, semoga benar. Saya curiga setan itu mengganggu, itu terserah siapa yang mau diganggu. Profesinya mungkin setan itu profesinya sama. Contoh saja, saya tuh kadang berpikir, kadang belajar kitab, belajar buku atau belajar kitab, saya mau ngajar ke santri, saya tidak paham, tidak ngerti apa ini maksudnya. Tahu-tahu ketika sholat datang itu, ternyata senika. Berarti pakai setan tahu baca kitab. Terus orang bilang itu bagus ya, Ustaz itu bagus. Berarti sampean ketika sholat terus kemudian ingat tentang apa yang ada di kitab itu bagus. Salah. Yang disebut dengan khusyuk itu hudurul qalbi, itu hati hadir kepada Allah, bukan hadir kepada kita, bukan, tapi hadir kepada Allah. Tapi ternyata hadirnya hadir ke kita, berarti kan setan lah ngucap. Akhirnya maksudnya dia. Untuk apa? Untuk merusak kita. Untung ada seorang pakar, ada seorang ulama bernama Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani menjelaskan bahwa kita kalau sudah melaksanakan perintah Allah berarti sudah ta'zimu amrillahi ta'ala, sudah mengagungkan perintah Allah ta'ala. Sama seperti panitia malam ini, yang diharapkan panitia itu jenengan itu hadir, pohon hadir. Sama seperti kuluban sampean koncengan, dimohon kehadirannya, bukan dimohon membacanya. Karena maca tak maca aku oleh berkat. Dimohon kehadirannya, bukan dimohon membacanya. Sama seperti ini, dimohon kehadirannya. Ini sudah pas. Ketika hayya 'alas shalah, dimohon kehadirannya. Hadir ke masjid, sholat kita khusyuk, alhamdulillah. Tidak khusyuk, ta'zimu amrillahi ta'ala, sudah mengagungkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah sampean buat alasan tidak khusyuk kemudian tidak sholat. Mata apa aja? Tak tahu khusyuk. Mata itu Jumat, tak tahu mata temu bantuan rumah. Siapa tuan rumah? Allah. Mak bisa. Masjid adalah rumah Allah.
sampai sekarang saya tidak pernah bertemu tuan rumahnya. Amboi jalan mahelam, amboi jalan mahelam. Nabi kita itu sholatnya hatta tawarramat qadamahu, kakinya sampai bengkak karena saking terlalu lamanya berdiri. Kalau kita tidak mungkin bengkak. Ja'alhakumut takasur, tabat yada. Surat favorit qul huwallahu inna a'tainakal kautsar. Kalau beliau kan suratnya panjang-panjang, jadi bengkak. Kalau kita bengkak berarti asam aurat. Nabi itu sholatnya sampai bengkak kakinya ketika sholat. Masa kita yang bukan siapa-siapa nggak sholat? Bismillah sholat, Bismillah. Ngereng, mencari sepora kafi. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Terus sampean bilang, lepai, udah kedua nawan kan? Ajar boleh, ajar ke anak. Mun sampean lah kalau pai kedua karena lah habis kedua mau macam apa aja. Kalau jangan renger lemah masuk. Bismillah. Kodoen saya apa jangan jadi barin. Mama kita meninggal dunia, insya Allah kita akan diberi taubat oleh Allah. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Yang kedua, makan yang halal. Bapak Ibu, halal itu yang kita makan itu akan membawa pengaruh terhadap pekerjaan kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Wahai utusan-utusanku, kulu minat thayyibat, makan yang baik-baik, yang halal, yang bagus. Wa'malu salihah, kerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bagus, yang saleh. Artinya apa? Makanan itu akan membawa dampak kepada pekerjaan kita. Jadi kalau kita senang memakan barang yang halal, maka pekerjaan kita insya Allah pekerjaan saleh. Dan ketika kita sering melakukan pekerjaan yang saleh, kita akan pasti ditutup umur kita ketika melakukan pekerjaan saleh. Namanya husnul khatimah. Sallallahu bersama-sama. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Dua kali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Allah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Anta
Untuk mendapatkan yang halal, bagaimana kita berusaha? Maaf, bagaimana kita berusaha? Jangan pernah membanding-bandingkan rizki kita dengan rizki orang lain. Kula membandingkan lebur ating penting akhir rezekian, kula berrezekian orang lain. Nika insya Allah bakal ketemu bantunya saya tak halal. Mengapa? Tuntutan sudah lebih tinggi daripada tuntunan. Sementara tuntunan saat ini sudah dianggap tontonan. Kalau benar miyanganin terus kadang mulai tinggi tuntutan, makin pesen saya berapa? Betul? Sampai saat ini untuk kita merasakan bahwa kita takut kepada Allah, ini sudah semakin menipis. Kita itu lebih takut pada CCTV daripada Allah. Betul? Coba kalau ada toko ini dipasang CCTV, aman. Tapi kalau sampean punya toko, tulisi, takutlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut. Insya Allah kecolongan. Kutuk ya. Bener gitu. Sekarang kok lebih takut kepada CCTV, sampai kita loh meragukan kepercayaan orang lain itu loh, meragukan kalau ini maaf, ini jujur apa enggak ya, ini jujur apa enggak ya. Lah untuk membuktikan jujur itu pembuktiannya hanya satu, apa? Video call. Video call. Kamu ada di mana sekarang? Buru Pak, nyari kan dengan si Aman, ada di sini. Ada yang pengalaman? Alhamdulillah, berarti ada pengalaman. Kita tuh sampai sekarang itu banyak meragukan suudon, ini jujur apa enggak, ini jujur apa enggak. Gara-gara itu kita sudah mulai dalam diri kita sudah tipis pakaian nih, jujur gitu tipis pakaian mau. Sampai mau udah jujur dulu, sehingga ada kancana Asli. Sip. Padahal kita ada petuah orang Madura lagi, petepak, peloros, pabengan. Ada bahasa petepak, peloros, pabengan. Petepak, pekerjaan kita itu harus mulai berbenah diri, bener menurut syariat. Peloros, yang benar, yang salah. Pabengan, coba kok. Itu orang Madura tuh. Tepuk tangan untuk Madura. Sekali lagi, petepak, peloros, pabengan. Coba kok. Asal kita bener lah, mau sadar. Jangan bohong. Jadi petepak berbenah diri kita, berbenah diri. Menurut tidak salah, menurut Nabi Muhammad sudah tidak salah. Peloros. Pejujur. Pabengan. Orang tidak berani itu karena tidak jujur. Tapi kalau jujur, dia tidak akan pernah takut pada siapapun. Dia pasti berani. Maka bila bersambian, ayo budayakan lagi pejujur. Paling akhir, ini Gus Muafiq sudah tahu. Iktida'un bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin membahas tentang sholawatan yang sudah semakin marak sekarang. Makin gak ditong pada sholawat. Ini kan genre Yahulil As'ad. Sholawat Nariyah 4 sonar. Sholawat Nariyah. Allahumma salli salatan salim salaman
tamat ala sayyidina Muhammadin. Ayo bersama. Halu bihil uqatu wa tanfaridu bihil quratu wa tutqabihil hawaidu wa tunanul bihil rawaidu wa husnul hawakihi wa yustasqal qamaku melanjutkan sebentar. Di penutup ceramah saya tentang iktida'un bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ingin mengungkapkan satu makalah dari seorang ulama. An-Nabiyyu sakana al-Madinah. Nabi itu akhirnya pindah ke Madinah. Fasara mahrusatan bil malaikah. Akhirnya Madinah itu dijaga oleh banyak-banyak malaikat. Madinah asalnya ini adalah tempat di mana banyak penyakit, terutama wabah panas. Madinah sampai Nabi Muhammad pernah berdoa waqul ummaha ilal Juffah, pindahkan penyakit panas itu ke Juffah. Para sahabat ketika baru pindah ke Madinah merasakan bagaimana wabah panas itu, sampai beliau banyak tidak betah, tidak kerasan di Madinah, ingin kembali ke Mekah. Tapi karena ini adalah tugas dan ini adalah sebuah perjuangan, memang harus dilawan ini perasaan ingin kembali ke Mekah. Tapi ketika Nabi Muhammad pindah ke Madinah, sarat mahrusatan bil malaika, akhirnya Madinah dijaga oleh Allah dengan banyak-banyak malaikat. Apa yang terjadi? Penyakit pindah ke Juffah. Yang asal Madinah itu bukan tempat apa-apa, akhirnya menjadi tempat yang dimuliakan oleh Allah, sampai beribadah di Madinah dilipat gandakan menjadi 1000. Apa kata ulama? Wa kaifa idza sakana qalbah
bagaimana bila mana Nabi Muhammad itu ada dalam hatimu. Ketika Madinah yang tempat biasa-biasa ada Nabi Muhammad menjadi tempat mulia dan penyakit hilang, lari ke jumpa. Bagaimana bila mana cinta kita kepada Nabi Muhammad bersemayam dalam hati kita. Akhirnya kata ulama, jasadun tamakkana hubbu Ahmad fi qalbihi tallahi annal arda la tublihi. Tubuh yang bila mana hatinya ada cinta kepada Nabi Muhammad, demi Allah tanah tidak akan berani menghancurkan tubuh itu bila mana dia sudah meninggal dunia. Semoga kita masuk dalam golongan itu dengan kita mengikuti apa yang disunnahkan, dan kita sering baca sholawat. Dengan bacaan-bacaan sholawat tadi semakin ada rasa cinta kita di hati kita kepada Nabi Muhammad, dan semoga kita kelak dikumpulkan dengan Nabi Muhammad di surga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Muslih Adnan SAG. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan bisa kita amalkan bersama. Ceramah selanjutnya akan dilanjutkan oleh beliau Kiai Haji Ahmad Muwafiq SAG, dan sekaligus doa kepada beliau kami haturkan. Allahumma sholli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, bil khusus Kiai Muslih Adnan yang saya hormati, seluruh jajaran ketua masyarakat Madura yang ada di Yogyakarta, para tamu undangan, ada Bapak Kapolda dari Danrem, dan masih banyak lagi tamu undangan yang hadir malam hari ini, para sesepuh, para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Tadi sudah saya mendengar walaupun cuma sepotong tentang bagaimana mencintai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sesuatu yang harus selalu kita pegang sebagai bekal hidup di dunia untuk selamat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang paling sederhana yang diajarkan oleh Rasulullah, yang paling sederhana adalah bahwa manusia hidup itu tidak bisa sendiri. Itu sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah. Semenjak Rasulullah kecil, Rasulullah selalu mengajarkan kebersamaan, bahkan semenjak sebelum diangkat menjadi nabi. Rasulullah selalu mengajarkan kebersamaan. Rasulullah selalu mengajarkan bagaimana hidup rukun
hidup bersatu, membersamai kehidupan dalam hati yang luas dan terbuka. Mulai dari peristiwa pengangkatan Hajar Aswad misalnya, Rasulullah selalu mengajarkan bagaimana kita bersatu. Bahkan ketika tadi disebut tentang masyarakat Madinah yang kebetulan dulu sering didiskusikan sebagai masyarakat Madani, dan kebetulan juga di Jogja ada tokoh Madura namanya Pak Malik Madani. Itu sebenarnya mengajarkan tentang persatuan, tentang kesatuan. Kenapa persatuan dan kesatuan itu nggak bisa dihindari? Karena ternyata manusia nggak bisa hidup sendiri. Manusia nggak bisa hidup sendiri itu kita lihat misalnya dari pelajaran bagaimana manusia makan. Itu di dalam Islam diajarkan berdoa Allahumma barik lana. Jadi itu pelajaran paling sederhana, pelajaran bagaimana manusia tidak bisa pisah antar individu, antar suku, dan antar bangsa. Itu tercermin dari sederhana ketika Rasulullah mengajarkan kita berdoa makan Allahumma barik lana. Kenapa makan itu bukan barik li? Padahal makan itu kita seretan ya seretan sendiri. Kenapa makan saja doanya barik lana? Karena makan yang kita masukkan ke dalam mulut itu melibatkan seisi dunia terlibat. Ketika kita makan nasi, satu piring nasi yang kita makan, di situ ada piring, maka kita melibatkan pabrik piring. Yang kita nggak ngerti pabrik piring itu yang bikin Islam apa bukan Islam, bahannya dari apa kita juga nggak pernah mikir. Yang penting bahwa setiap kita makan pasti ada terlibat pabrik piring. Saat kita makan nasi, kita semuanya tahu bahwa nasi itu ditanam di sawah. Kalau sawah itu tidak diatur oleh BPN dan agraria, maka bisa terjadi carok di mana-mana. Maka ketika berbicara sawah, kita berbicara tentang aturan agraria dan undang-undang pertanahan. Artinya apa? Peran negara. Ketika kita makan nasi, jelas di situ ada beras. Kalau ditanam di sawah kok sampai ke atas piring, itu berarti ada proses pemanenan. Dan sekarang ketika panen padi, kita pasti melibatkan mesin pemanen yang kita nggak tahu produksinya siapa, dia dari negara mana, kita nggak pernah mempersoalkan. Di saat kita makan nasi, kita tahu nasi itu pasti digiling, dibuka dari kulitnya, dan di situ pasti melibatkan pabrik slab yang kita nggak tahu agamanya apa pemilik pabriknya. Begitu kita tahu bahwa padi dari kecil sampai besar di sawah, kita tahu bahwa padi itu melibatkan pabrik pupuk, dan pabrik pupuk ini pasti melibatkan insinyur-insinyur yang kita juga nggak tahu agamanya apa, bangsanya apa, jenis kelaminnya apa. Terus kita makan nasi, dari beras menjadi nasi, kita semuanya tahu
di situ ada keterlibatan pabrik kompor, ada keterlibatan pabrik rice cooker, ada keterlibatan pabrik panci, ada keterlibatan gas dan pertambangan. Yang di situ juga tidak lagi orang mempersoalkan pembuatnya agamanya apa, bangsanya apa, negara dan sukunya apa. Begitu kita makan, kita merasakan nikmatnya makanan karena ada bumbu. Bumbu itu ditanam di mana-mana. Kita nggak tahu siapa yang nanam bawang. Berbeda lagi dengan yang nanam merica. Berbeda lagi dengan yang nanam cabai. Berbeda lagi dengan yang nanam bawang putih. Kita juga nggak pernah mempersoalkan itu agamanya apa, sukunya apa, bangsanya apa. Yang paling dirasakan dan diketahui oleh orang Madura adalah bikin garam. Garam itu menjadi penyedap yang paling nikmat dalam setiap bumbu. Dan ketika bikin garam, pasti di atas tambak-tambak garam. Orang juga nggak pernah curiga bahwa ketika bikin garam ditambah garam, orang Madura tidak kencing ditambahnya. Itu makanya orang Jawa agak curiga, jangan-jangan pas gawe uyah nguyuh. Makanya ketika sampai di Jawa, garamnya disebut uyah karena khawatir pas gawe uyah itu nguyuh. Dan kita nggak pernah mempersoalkan ketika garam itu sampai ke tempat kita pasti melibatkan sopir, dan kita nggak pernah tahu dan nggak pernah mempermasalahkan jangan-jangan sopir itu mampir di warung karaoke, itu juga nggak pernah mempersoalkan. Loh, artinya apa? Bahwa Allah memerintahkan ya ayuhan nas, he manusia. Itu perintah yang sangat terbuka. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Aku bikin kalian laki-laki dan perempuan. Di situ tidak ada negosiasi, tidak ada tawar-menawar. Kenapa lahir laki-laki dan lahir perempuan? Maka tidak selayaknya laki-laki merasa bangga sebagai laki-laki dengan menindas perempuan, atau sebaliknya laki-laki merasa bangga dan bisa menindas perempuan bisa menindas laki-laki. Manusia lahir juga tidak sengaja, karena kita tidak pernah terlahir dengan negosiasi jadi manusia untuk tidak mau menjadi kambing atau sapi. Kelahiran adalah sesuatu yang tidak bisa dinegosiasikan. Jadi laki-laki dan perempuan juga tidak bisa dinegosiasikan. Makanya ketika menjadi suku adalah bukan sesuatu yang bisa kita pilih. Aku mau lahir dari suku Madura, aku mau lahir dari suku Jawa, aku mau lahir dari bangsa Arab, aku mau lahir dari bangsa Cina, aku mau lahir. Tidak ada satupun yang bisa menegosiasikan. Maka Allah hanya memerintah ta'arufu agar kalian saling pengertian. Makanya kita kadang orang mempersoalkan suku, mempersoalkan bangsa, itu adalah sesuatu yang sebenarnya bukan karena kesengajaan. Itu adalah Allah yang ngatur, maka semuanya harus dalam tahap saling pengertian. Makanya manusia ketika beragama pun Rasulullah hanya menyatakan yang paling sederhana, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah, dikasih ngerti urusan agama. Khairannya nakiroh. Kalau dalam ilmu nahwu, khairan itu kalau nakiroh maknanya khairan amilan, kebaikan yang sempurna. Baik yang sempurna bukan milik manusia, itu milik Allah. Tapi kalau manusia sempurna pasti bukan karena sendiri. Kalau kebaikan hanya milik Allah yang sempurna, maka manusia kalau baik pasti tidak sempurna. Makanya sering saya contohkan dalam setiap pengajian, saya katakan bahwa pengajian ini baik. Kalau di prosentase pengajian ini baik dengan prosentase matematis, maka siapa yang paling baik?
yang paling baik dan terlihat baik pasti adalah kiainya. Kalau pengajian ini baik, maka yang berhak mendapat persentase terbaik adalah kiainya. Dan itu pasti saya sama Kiai Muslim. Maka saya boleh aja mengatakan sayalah yang terbaik malam hari ini. Tapi karena baik itu tidak bisa berdiri sendiri, maka saya tidak boleh ngomong saya yang paling baik. Karena saya terlihat baik di sini karena diundang sama panitia. Kalau saya tidak diundang sama panitia, maka saya tidak terlihat baik. Kalau sudah seperti itu, baik saya apa baik panitia? Ya nggak bisa. Kalau saya nggak datang, panitianya juga jelek. Loh, ini baik baru 2 sudah masalah. Lantas kalau kemudian sampean ikut-ikutan di situ, yang baik ya kami Kiai. Nah kenapa? Karena kami mau datang. Kalau nggak ada yang datang, ini bukan pengajian, ini cek sound. Jadi semenjak kapan baik itu bisa berdiri sendiri? Kalau yang ikut-ikutan kemudian tukang sound, bisa jadi masalah. Yang baik ya saya Kiai, kata tukang sound. Kok bisa? Ya karena soundnya nggak tak matiin. Kalau soalnya tak matiin udah bubar ini pengajian. Tapi kata panitia, lah kalau soalnya kamu matiin ya tak bayar. Coba, pernah nggak bisa berdiri sendiri yang namanya kebaikan? Nah kebaikan ini, makanya malam hari ini yang baik kalau tukang tenda, biasanya yang komplain ya tukang tenda ini yang baik, bikin panggung, bikin tenda, itu yang baik. Padahal tukang tenda itu biasanya sholatnya juga nggak terlalu rajin. Jadi coba sampai mana ada kebaikan itu yang berdiri sendiri. Makanya orang baik itu tidak boleh sombong karena kebaikannya nggak pernah sendiri. Kiai sholat itu sudah paling baik karena sholat itu tiang agama. Ketika sudah inni wajjahtu wajhiyah, tidak boleh mendengarkan orang jual bakso, bahkan nggak boleh mendengarkan sate, nggak boleh didengar karena mengurangi pahala. Maka orang yang paling baik sholatnya adalah orang yang paling khusyuk. Tapi di luar persoalan kekhusyuan, sholat itu butuh menutup aurat. Tutup aurat sampai sekarang masih kain. Kalau perempuan pakai mukena, kalau kiai pakai sarung. Dan kain sampai hari ini masih produksi pabrik kain. Dan kebetulan pemilik pabrik kain itu Cina. Makanya kiai nggak suka ngamuan sama Cina. Karena apa? Kalau Cinanya pergi, kiai ini udah demak ya. Nggak bisa, mana ada ya. Kiai mau sholat wudhu sampai was-was dikit diulang, saking khawatirnya wudhunya tidak sah. Tapi kiai nggak boleh lupa wudhu air oleh kiai, tapi yang buat sanyo pipa sama keran mas pion. Apakah kemudian kiai akan ngamuan sama pabrik? Kalau ngamuan sama pabrik, kalau di Jawa kembali bikin patasan. Ayo, lu ini dunia. Sampai haji, orang Madura cita-citanya adalah haji, makanya tukang cukur juga bisa haji. Makanya orang Madura itu karena pengen haji, percaya sama Allah sampai nekat jual bensin di depan pom. Bahkan masih nekat jual makanan, toko, bikin toko di depan Indomaret. Ya, nah ini karena apa? Pengen haji, tapi